بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Nampaknya mati. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin, para jamaah pemirsa rahimakumullah, para kader dakwah, para penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada setiap penghujung malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup malamnya dengan salat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pada saat hendak perang Badar, pada saat melakukan persiapan perang Badar, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur dan hanya mengisinya dengan salat malam. Ketika satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, pada waktu apa doa yang paling baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, fi jawfil akhiri minal lail, pada penghujung malam. Kemudian Aisyah bertanya lagi, pada kesempatan apa yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aqrab ma yakunu bihil 'abdu ila rabbih wa huwa sajidu." Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia bersujud. Fa'aktsirud du'a sujud. Maka perbanyaklah doa kalian saat bersujud. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, para pemirsa rahimakumullah. Di saat kita sekarang memiliki keterbatasan gerak, terutama karena wabah pandemik COVID-19, kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini dapat terselesaikan
dengan sebaik-baiknya. Karena itulah sebagai pribadi, sebagai teman, sebagai orang tua, bahkan mungkin sebagai kerabat, saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan semuanya, mari perbanyak salat sunnah, mari isi nawafil kita, salat-salat bonus kita, rawatib kita, salat-salat qabliyah atau salat ba'diyah kita, salat duha, qiyamul lail, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan fi jawfil akhiri minal lail, pada penghujung waktu malam. Kita semua tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan dari sebagian malam hendaklah kalian, engkau wahai Muhammad, ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau bangun, tunaikan salat tahajud, nafilatan lak, sebagai tambahan, sebagai bonus, sebagai persiapan bagi engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan rutin kita terbangun pada jam 3 dini hari misalnya, maka kita telah menjemput barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan umatnya dengan mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku sejak pagi harinya, yaitu sejak mereka selesai menunaikan salat sunnah tahajud, dilanjutkan dengan witir, dilanjutkan dengan salat subuh, kemudian berzikir sebentar, maka masuk waktu pagi hari, barakallah, kita memulai keberkahan dalam kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Tidak mungkin beban berat akan mampu kita pikul jika kita tidak melatih diri kita. Hanya dengan punggung yang kuat, hanya dengan pundak yang perkasa, beban kehidupan ini akan mampu kita lewati dengan baik. Dan salah satu cara untuk mengasah kekuatan kita menerima beban-beban itu adalah dengan kita rajin atau dengan kita sering melakukan salat-salat sunnah sebagai bentuk tambahan, sebagai bentuk perjuangan, sebagai bentuk upaya kepada kita semua agar apa yang kita lakukan, terutama kekurangan-kekurangan kita dalam salat fardu, dapat kita tutup atau dapat kita isi dengan salat-salat sunnah itu. Misal yang pertama adalah salat rawatib atau salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah. Para ulama mengatakan, meskipun terjadi ikhtilaf, para ulama mengatakan bahwa salat rawatib dapat ditunaikan bahkan dalam madhab tertentu berhukum sunnah muakkad. Misal di madhab Hanafi, salat rawatib itu atau salat sunnah qabliyah zuhur itu misalnya adalah 4 rakaat. Itu untuk hukumnya menurut mereka adalah bukan hanya sunnah, tetapi sunnah yang mendekati kewajiban. Karena dalam kaidah mereka disebut dengan sunnah yang tanzihan ilal wajib, mendekati kewajiban. Kita tunaikan 4 rakaat misalnya, atau kita tunaikan 2 rakaat. Kemudian kita tunaikan salat zuhur, karena kita di madhab Syafi'i, kita menunaikan salat zuhur 4 rakaat, setelah itu kita tunaikan salat sunnah ba'diyah sebanyak 2 rakaat. Peristiwa ini atau salat sunnah seperti ini kita tunaikan untuk menutup kekurangan kita saat kita menunaikan salat fardu. Maka jangan kemudian selesai salat zuhur atau sebelum salat zuhur
tidak kita tunaikan salat sunnahnya. Mengapa menutup salat fardu? Karena itulah dinamakan sunnah rawatib atau sunnah nawafil. Karena dengan menutup kekurangan-kekurangan tadi atau dengan salat sunnah tadi, kekurangan kita dalam salat fardu, misalnya kekhusyuan kita atau misalnya bacaan yang keliru ketika kita membaca surah tertentu, maka kita tutup dia dengan salat sunnah atau sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah. Begitu juga salat-salat sunnah lainnya. Salat duha, kita tahu semua memberikan keberkahan kepada kita untuk bisa mendatangkan rezeki. Bahkan dalam doa yang kita panjatkan selesai salat sunnah duha, tegas sekali kita menyebutkan, andai rezeki itu ada di atas langit sana, semoga Allah turunkan. Andai rezeki itu ada di dalam perut bumi, ya Allah mohon keluarkan. Andai rezeki itu ada di sebelah kanan jauh dari kami, ya Allah mohon dekatkan. Andai rezeki itu ada di sebelah kiri jauh dari kami, ya Allah mohon dekatkan. Jadi dalam hal menyebut rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak salat sunnah duha, dan salat sunnah duha itu ulama mengatakan dimulai sejak sekian menit setelah matahari terbit atau sejak matahari sepenggalan sehingga dinamakan duha. Kemudian sekian menit atau sekian puluh menit kurang lebih sebelum salat atau sebelum waktu salat zuhur. Di tengah kesibukan kita mungkin ada yang bekerja, ada yang jadi eh, apa, karyawan, ada yang berdinas, ketentaraan sekalipun. Saya yakinnya dengan kesungguhan dan keikhlasan kita bisa melaksanakan salat duha. Nah, salat duha itu dengan demikian kita harapkan menjadi momentum bagi kita untuk bisa terus mengasah diri kita, untuk bisa terus mengupayakan diri kita dalam kebaikan-kebaikan, menggapai atau menyongsong rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiyamul lail atau salat malam atau kita menamakannya juga dengan salat tahajud. Mungkin bagian yang ini berat sehingga sekali waktu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan dari dua orang sahabat. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Rasulullah, aku itu sebelum tidur aku tutup malamku dengan salat qiyamul lail dan witir. Kemudian aku tidur." Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, aku itu tidur di malam hari, kemudian terbangun, kemudian menunaikan salat tahajud, kemudian aku tutup malamku dengan witir." Di antara dua orang ini yang melapor kepada Rasulullah SAW meminta pendapat mana yang benar. Abu Bakar ditanya, "Mengapa engkau melakukan itu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Karena aku takut tidak bisa terbangun di malam hari, sehingga aku melakukan salat qiyamul lail dan salat witir sebelum aku tidur." Umar ditanya dan dia menjawab, "Mengapa dia melakukannya di malam hari setelah tertidur?" Kemudian bangun dan langsung salat tahajud, kemudian salat witir. Umar mengatakan, "Karena aku yakin, saya yakinnya aku pasti dapat terbangun." Kedua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pada malam hari kita tunaikan sebelum kita tidur, disebut oleh para ulama sebagai qiyamul lail, dan kalau kita tunaikan setelah kita tidur, disebut sebagai salat tahajud. Esensinya adalah sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi waktu malam, mengisi waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan, aqrab ma yakunu bihil 'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aktsir doa,
maka perbanyaklah doa kalian dalam salat sunnah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Dalam setiap urusan kita, jangan pernah kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pelibatannya adalah dengan salat sunnah itu. Maka di tengah kondisi pandemik saat ini, seperti yang saya sampaikan di awal pembicaraan tadi, ketika ramai orang berbicara bahwa pandemi ini akan berakhir dengan vaksin misalnya, kita kadang lupa untuk melibatkan zat Allah, untuk melibatkan yang maha kuasa, untuk bermunajat. Karena Allah Subhanahu wa taala, bagi zat Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ketika Allah berkehendak misalnya bahwa virus ini berakhir hanya dalam waktu sekian bulan, bahkan tanpa vaksin sekalipun akan hilang. Bukankah bagi zat Allah Subhanahu wa taala kun fayakun? Dan untuk mendapatkan keberkahan itu, ayo mari bangun pada setiap malam, berqiyamul lail kita, bertahajud kita, menangis kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, semakin seorang hamba itu merengek kepada Allah, kullama lamahal abdu ila rabbih, semakin dia merengek kepada Allah, Allah semakin cinta kepadanya. Allah semakin senang apabila ada hamba yang merengek di tengah malam, menangis, memohon ampun, kemudian meminta keberkahan-keberkahan hidup kepada Allah Subhanahu. Bahkan kita tahu semua Allah menyebutkan dalam salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Andai penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari perut bumi. Tetapi sayangnya mereka banyak berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ayo bangun qiyamul lail, ayo bangun salat tahajud, ayo tunaikan salat witir 3 rakaat, 5 rakaat, mungkin 7 rakaat. Yang penting adalah bahwa kita dapat menunaikan witir sebagai penutup malam kita. Dengan demikian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua keberkahan hidup ini dapat kita rasakan sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku sejak subuh harinya, sejak dini harinya. Artinya kita sudah sambut malam itu dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dan dengan salat sunnah duha. Begitu kita nanti masuk pada pagi hari, kemudian sunnah-sunnah lainnya agar memperkuat saksiyah kita, kepribadian kita, kekuatan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan lagi, al-ikhtibar al-ibtila wal ikhtibar min Allah Subhanahu wa taala laisa al-ikhtibar liquwatika sakhsiyah bal ikhtibaru liquwati isti'anatika billah. Segala persoalan dalam hidup ini sesungguhnya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidak untuk menguji kekuatan kalian. Tidak. Segala persoalan hidup ini, kata beliau, adalah untuk menguji seberapa kuat kalian meminta pertolongan, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu metode doanya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat malam, melalui salat sunnah, salat duha sebagai nawafil atau rawatib, bonus yang Allah berikan, persiapkan kepada kita untuk kita isi hari-hari kita setiap waktu. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang hendak disampaikan, 1-2 patah pertanyaan, kami haturkan, silahkan.
kepada para pemirsa kami silahkan, dan jika tidak ada akan kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktunya saya kembalikan kepada pembawa acara. Falyatafadhal. Baik, nampaknya kita tidak perpanjang dengan tanya jawab. Kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis, dan sebelum kita membaca doa kifaratul majlis, alangkah baiknya kita baca doa rabithah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma innaka ta'lam bi anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawattikillahumma rabitataha wa addim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.